Pengajaran Yesus dan hari itu Tuhan bawa anak kecil ke tengah-tengah mereka itu mendemonstrasikan bahwa Tuhan ingin kita semua bukan jadi kekanak-kanaan, tapi kita jadi murni. Menjadi seperti anak kecil itu berarti kita tulus hati, gak peduli status kita di dunia, dan hati kita janganlah duniawi. Makin dewasa kita makin peduli orang lain mikir apa. Sebagai warga negara kerajaan sorga, citizen of heaven, Tuhan ingin kita punya value. Tuhan ingin kita punya nilai-nilai ini. Dan Tuhan ingin kita menjaga sikap hati kita, bukan seperti anak kecil yang belum trauma alias polos. Murni itu bukan innocent, mungkin kita pernah dikecewakan, tapi kita tetap teguh, berpegang pada pendirian kita bahwa Tuhan itu baik, kita tidak akan pernah kecewa, apalagi putus asa. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita mau mengalami miracle, mujizat, penyertaan misalnya, pembelaan Tuhan. Kalau kita mau menerima Roh Kudus dan karunia-karunia sorga, nggak bisa nggak, hatimu harus seperti anak. Bukan polos ya, saya pernah dikecewakan, tapi saya menolak untuk trauma. Saya pernah dikhianati, tapi saya tidak mau membenci. Menjadi seperti anak kecil itu bukan menjadi kanak-kanak. Justru menjadi dewasa iman, menter. Tapi memelihara kepolosan itu secara sengaja. Bahwa kita tidak akan biarkan pengalaman buruk kita menjajah kita hari ini. Sehingga kita akhirnya sama Tuhan jadi hambar. Coba kita lihat sekarang ayat pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mungkin di dalam benak mereka berpikir Tuhan pasti sudah menentukan salah satu di antara mereka adalah yang terbesar. Harusnya Yesus berkata Petrus yang paling besar. Bukankah sekarang dari 12 rasul Petrus yang paling dielukan oleh Kristen maupun Katolik? Nggak ada tuh. Tuhan nggak menentukan tuh. Buktinya Tuhan ambil anak kecil taruh di tengah-tengah mereka. Kita aja yang merekayasa Petrus pasti yang paling gede. Enggak. Hanya karena dia pernah ada satu insiden diberikan kunci kerajaan sorga bukan berarti dia terbesar. Itu tugas. Kebesaranmu hanya pada tugasmu dan pada fungsimu. Kita nggak boleh peduli status sungguhan. Gimana lah? Loh, masalah motivasi nggak ada orang tahu, itu hanya Kristus dan dirimu yang tahu. Jangan bermotivasi, kita beli sesuatu, kita capai sesuatu supaya dikagumi. Tuhan lihat loh hati, meskipun di luar kita nggak bisa membedakan. Ada orang yang sukses, sungguhan sukses, ada orang yang sukses benar-benar karena dia mau membuktikan diri. Tuhan tidak mau kita pembuktian. Tuhan tidak mau, bukankah penerimaan Tuhan itu adalah lebih dari cukup bagi kita. Saya hari ini pun belajar untuk tiap hari mengingatkan diri, karena saya bukan anak kecil lagi. Bahwa apapun yang kulakukan, 5 jari, I do this for him. Saya tidak mau melakukan apapun secara sengaja untuk dilihat orang. Baik itu berdoa, termasuk berkhotbah, apapun yang kulakukan di depan umum. Saya tidak lakukan untuk orang itu, saya lakukan untuk Tuhanku. I do this for him. Audiensi saya hanya punya satu penonton, yaitu Tuhan. Makanya kita itu harus sama luar dalam. Jangan sampai di depan orang kita orang tertentu, di belakang orang yang lain. Luar dalam itu sebisa mungkin sama, itu pun gak bisa 100% sama loh, karena kita itu pasti akan gagal. Pasti ada rasa sungkannya, pasti ada rasa tertekan. Aduh gimana orang lain lihat. Itu pun gak bisa 100%, tapi kita harus berusaha menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu 100%. Mereka bahkan tidak berusaha loh untuk jadi diri sendiri, karena mereka gak tahu bagaimana jadi orang lain. Kita harus berusaha. Mereka apa adanya. Mereka apa adanya. Jadi, saya kalau melihat misalnya di Eagle Kids ya, di Voltage kadang-kadang adik-adiknya juga ikut, padahal itu pra-remaja hari Sabtu pukul 1. Makanya berbahagialah anak-anak jemaat yang diantarkan oleh papa mamanya. Papa mamanya punya visi. Sekalipun rasanya, aduh kok anak, aku harus antar lalu habis itu aku harus keliling-keliling misalnya kalau ada di mall gitu. Lalu nanti jemput lagi, ini tidak buang-buang waktu.
Itu akan save your time, itu akan menghemat waktumu nanti pada waktu anak itu besar. Karena ada banyak hal yang tidak perlu kau ajar. Mereka sudah belajar dalam rumah Tuhan. It will save you time. Itu bisa menghemat berapa tahun usia anak itu, misalnya umur 16 dia memberontak. Tapi karena dia sudah dalam rumah Tuhan, tidak mengalami fase itu. Anak-anak saya tidak mengalami fase itu semua. Bukan karena saya papanya. Tapi karena mereka tertanam di dalam gereja. Anak-anak saya dekat dengan Kak Pau-Pau, dengan Pastor Mac, Pastor Pau-Pau. Saya bersyukur, mereka nggak mengalami fase itu, jadi nggak hilang 3 tahun. Apa artinya setiap minggu 2 jam, hari Sabtu, 1 jam setengah sampai 2 jam, itu kalau di round up dengan 3 tahun masa pemberontakan, iya kalau umur 19 bertobat, banyak orang itu sampai umur 40 juga belum tobat. Kalau kita businessman, kita bisa ngitung, worth it, sungguhan. Anak-anak waktu saya lihat di voltage itu ya, ada yang juga yang masih kecil sekali, papanya antar bahkan ikut gitu, taruh di atas sini, pundaknya sini, nyanyi-nyanyi. Bukan karena mereka mimpin pujian dilihat, tapi mereka sungguh-sungguh di depan, di belakang sama saja. Kita harus apa adanya. Apa adanya. Kalau kita nggak apa adanya sama Tuhan, itu sulit berkat mengalir. Sungguhan, saya nggak bicara tentang berkat secara materi doang, saya bicara tentang penyertaan. Sulit kita ngalami miracle. Karena Tuhan tidak suka kita pura-pura. Sulit kita dijamah Tuhan. Kenapa? Kita mau nangis saja kalau dijamah Tuhan, takut nanti dikecam. Saya sih nggak peduli kalau saya dalam hadirat Allah, orang mau ngomong apa, itu bukan urusan orang itu. Antara aku dengan Tuhan kok mau ikut campur? Asal saya tidak mengganggu orang sebelah dan saya tidak aneh-aneh. Tapi kalau saya benar-benar berekspresi dan saya dijamah, let it be. Let me be. Karena Tuhan berkata kita seperti anak kecil waktu kita menyembah, waktu kita masuk ke hadirat Allah. Sedangkan mereka ini lagi berantem. Mereka kira Tuhan sudah menentukan satu, atau Tuhan nanti harus menentukan salah satu di antara mereka. Tuhan nggak mau. Sebenarnya jawabannya gampang sih, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nggak usah sampai ayat 2, 3, 4, 5. Langsung aja ayat 2 dijawab sama Yesus, aku yang terbesar. Lu orang mau apa? Harusnya gitu kan? Sudah tahu kan jawabannya, harusnya Yesus kan yang terbesar. Siapa yang terbesar di antara kami? Yesuslah. Jangankan di antara kami, di seluruh dunia. Di seluruh jagat raya. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tapi Yesus pun tidak berkata, aku. Enggak. Yesus memanggil seorang anak kecil. How sweet Jesus is. Mereka lagi berantem. Siapa yang paling hebat, siapa paling keren, siapa paling diurapi, siapa paling diberkati, siapa paling besar, ya, siapa pemimpin di antara mereka. Ini kalau pemimpin mereka, Yesus ini adalah seorang diktator, udah dipentungin satu-satu, tong. Yesus enggak marah, Yesus tidak tersinggung, Yesus kasih contoh yang dapat dimengerti, dan Yesus menolak untuk mengangkat diri. Makanya banyak orang berkata, Yesus itu gak pernah ngaku dirinya Tuhan dan sebagainya. He's too humble to do that. Dia terlalu rendah hati untuk melakukan itu. Pernah sih dia berkata, I am, akulah dia. Sehingga orang-orang di sana, ahli Taurat, orang Farisi, hendak merajam dia, melempar dia dari tebing. Karena dia mengaku-ngaku dirinya ilahi. Ketika ditanya, siapa kamu? Dia pakai kata I am. Orang Yahudi paling ngerti kata I am itu akulah aku, akulah Yahweh. Wow. Tapi Yesus tidak pergi keliling mana-mana dan berkata, ayo sembah aku Tuhan, lewat perbuatannya, lewat mujizatnya. Kalau bukan Tuhan siapa dia membangkitkan orang mati? Kita berdoa dalam namanya, dia nggak pakai nama siapa-siapa. Dia memerintahkan kematian tunduk padanya. Hanya orang buta dan tuli yang gak bisa lihat dan dengar kalau itu Tuhan. Kalau kita hari ini doakan orang sembuh, itu dalam nama Yesus, coba. Gak akan mempan. Dalam nama Agus, coba doakan. Mampus bukan, kalau didoakan dalam nama Agus. Doakan dalam nama Yesus. Yesus gak pakai nama siapa-siapa. Dia berkata, Lazarus keluarlah. Kalau kita harus nyampaikan firman baru ada kuasa. Yesus, itu aja firman, karena dialah firman.
Nafasnya itu firman. Don't you see dia Tuhan? Tapi dia selalu sebut dirinya anak manusia, the son of man, aku anaknya Yusuf tukang kayu itu. He's so humble. Menurut saya di seluruh dunia ini orang paling humble adalah Tuhan. Dan ciptaannya itu sombong-sombong. Kita semua itu sombong-sombong. Gak ada hamba Tuhan besar itu, gak ada. Yang besar itu Tuhan. Gak ada, kita semua itu cuma fungsinya aja besar. Tugas kita diperbesar kalau kita setia dalam perkara kecil. Dilarang sombong. Tuhanmu itu rendah hati. Makanya Tuhan Yesus ditolak kan? Di seluruh dunia. Kenapa? Too humble. Mereka kepingin Tuhan itu yang garang gitu loh. Yang orang tuh suka yang warrior type, yang tukang perang gitu loh. Yang rasanya kayak Yesus itu dianggap apa itu? Naik donkey, naik keledai. He's so humble. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Mereka lupa yang di tengah-tengah mereka itu adalah yang terbesar sudahan, yaitu Yesus. Tapi Yesus panggil anak kecil ini loh. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat. Saya suka kata bertobat itu. Dalam bahasa Indonesia ada kata obat dalam tobat. Sungguh-sungguh kalau kita mau mengecap berkat Tuhan, sungguhan berkat Tuhan ya. Kita itu harus berobat, harus diobati itu rasa sombong kita. Harus temukan obatnya, rendah hati itu obat. Kita harus bertobat. Kata bertobat di sini dalam bahasa Inggrisnya, unless you are converted. Bukan hanya tobat. Transformasi, converted itu gini, conversion ya misalnya. Saya kasih $1 dengan paman Sam gambarnya USD, itu conversion menjadi rupiah 16.000 sekian. Converted itu ganti currency, ganti mata uang. Kamu tidak bisa pakai cara ini menghadap aku, tidak bisa pakai cara seperti ini, relate atau terhubung kepada aku, kata Tuhan. Kalau kamu mau terhubung sama saya, kata Tuhan Yesus, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Kalau enggak, I want to have nothing to do with you. Aku tidak mau berurusan dengan orang ini. Unless you are converted, kecuali kamu bertaubat. Kecuali kamu ganti currency, ganti mata uang, I will not hear your prayer. Aku tidak akan mendengar doamu. Doa didengar itu bukan, kita nggak perlu iman besar kok, itu mitos. Doa untuk didengar itu perlu ketulusan dan iman kecil. Just a small faith. Tapi tulus hatimu. Seperti anak kecil kalau doa itu apa adanya. Waktu saya kecil saya masih ingat, meskipun saya belum lahir baru. Saya doain tiap malam karena saya melihat contoh teladan. Ibu saya selalu berdoa sebelum tidur. Jadi saya juga akhirnya belajar. Dan doa saya itu didengar. Doa saya didengar. Saya berdoa selalu, Tuhan berkati papa, mama, koko, adik, dan juga Helong, Tingtang. Itu nama anjing kami. Xiao Tingtang, ya. Anjing saya namanya Doraemon dulu. Anak kecil, saya masih kecil tapi berdoa begitu didengar sama Tuhan. Kasih panjang umur sebagainya. Anak kecil itu doa apa adanya. Doain anjingnya, sekarang sih saya nggak doain anjing. Sekarang saya ngerti bahwa ada kehendak Tuhan yang mendesak. Tapi Tuhan tuh denger loh doa anak-anak. Ayo kita kembali ke situ. Doa itu yang simpel, yang sederhana. Lu mau apa gitu loh. Yang jelas. Minta sama Tuhan, minta sama Bapa. Sekarang ya sebagai orang dewasa, kita mau doa aja rasa guilty kan. Karena kita sudah pernah mendengar khotbah, doa, jangan melulu minta-minta. Kok buat bingung ya? Jangan buat kompleks itu, jangan buat rumit. Gak apa-apa minta. Yesus berkata mintalah kok. Kenapa kita merasa bersalah? Karena manusia itu jadi keruh. Kita mau gini salah, gitu salah. Kita nggak jelas, tanggung jadi orang. Anak kecil itu nggak rasa bersalah minta, bahkan minta untuk anjingnya. Dia doa itu sederhana. Prayer is so simple. Dan kita orang-orang besar,
Malah justru imannya kecil. Dan kalau kita minta, kita nggak percaya kita akan menerima. Kita minta-minta doang, tapi nanti waktu diberikan kita nggak yakin. Apa iya? Atau kita hanya minta sekedar sebagai keharusan, formalitas, tapi kita nggak punya ekspektasi apa-apa sama Tuhan. Buktinya setelah kita minta, kita lupa apa yang kita minta. Kita lupa kita pernah berdoa itu. Anak kecil lain, kau janjikan sepeda misalnya, zaman sekarang sudah nggak mau sepeda mereka maunya HP. Kita janjiin sesuatu sama anak kecil itu, dia akan tuntut tiap minggu, tiap hari, tiap saat. Karena bagi anak kecil, minta itu berarti menerima, tapi tidak bagi orang dewasa. Kalau kita minta, ya itu berarti minta. Kita nggak yakin kalau itu akan diberi. Where's the faith? Mana imannya? Kalau kita mau ngalami miracle, mujizat, miliki iman seorang anak kecil. Bukan hanya minta-minta, tapi dia yakin yang dia mintakan itu adalah hak.